Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliahdanuri.com. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Rahayu. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana bisa sukses di ujian tugas akhir atau proyek akhir, baik itu tugas akhir, skripsi, kemudian tesis maupun disertasi. Apa saja sih trik-triknya, kiat-kiat suksesnya? Nanti ada beberapa poin penting yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini. Kita butuh ada beberapa poin penting itu seperti persiapan, bagaimana kita melakukan pemaparan materi, tanya jawab, kemudian bagaimana kita mengenali penguji yang ada nanti yang akan menguji kita, supaya kita benar-benar bisa persiapan mental di sini. Kemudian ada beberapa poin penting seperti persiapan tools, peralatan ini juga harus kita siapkan, bagaimanapun itu hal pendukung untuk kesuksesan kita. Dan yang paling penting lagi adalah jangan lupa berlatih, supaya Anda mantap, Anda harus menguasai materi. Supaya Anda menguasai materi, Anda harus berlatih. Supaya latihannya benar, Anda harus persiapkan peralatan. Supaya peralatannya komplit, ini Anda harus atur strategi nanti. Baik. Kemudian akan kita ulas juga di sini beberapa tahapan presentasi, Jadi bagaimana presentasi ini bisa dengan persiapan yang matang? Memang kita harus mengadakan persiapan. Persiapan itu dari berbagai macam poin, Jadi terus bagaimana nanti supaya presentasi kita ini bisa lancar dan baik, kita perlu mengenali penguji. Hati-hati ini, mengenali penguji. Jadi jangan takut dengan penguji. Mereka ini ingin menguatkan apa yang telah kita kerjakan, penelitian atau riset yang telah kita kerjakan, menguatkan. Jadi supaya penelitian kita ini semakin lengkap, semakin akurat, semakin tidak ada celah, maka penguji ini perannya. Jadi bukan mencari kesalahan, tetapi akan menutup kesalahan. Jadi mereka menemukan apa kekurangan kita. Nah, ini adalah baiknya mindset seperti ini yang harus kita tanamkan kepada kita sebagai periset, supaya pada saat kita sidang, kita ini mau menerima, ternyata ada kekurangan di laporan atau riset kita, dan itu akan kita perbaiki. Kalau mindsetnya begitu, kita tidak takut. Jadi masukan, kemudian pertanyaan, kita akan siap untuk menghadapi. Saya kira gitu, bagus ya. Kemudian ada beberapa poin penting nanti diisi dari presentasi sendiri. Jelas kita harus menyiapkan bagaimana pembukaan, kemudian pemaparan materi yang penting saja, yang pokok-pokok saja, yang poin. Jadi tidak perlu bertele-tele gitu, tidak usah bertele-tele. Kemudian bagaimana kita menangani atau tanya jawab ini. Tanya jawab yang penting, bagaimana kita bisa melakukan diskusi. Kalau saya ini sebenarnya bukan tanya jawab tapi diskusi di sini, Diskusi dengan penguji, Kemudian yang terakhir kita mengadakan atau menutup dari pemaparan kita atau presentasi kita. Itu hal-hal paling penting yang akan kita bahas, Nanti ada beberapa hal yang tambahan yang lain. Kemudian ada beberapa memang tip-tip sukses nanti, Ini yang pernah saya alami, semoga aja nanti bisa bermanfaat buat rekan-rekan mahasiswa. Saya kira begitu, kita langsung saja tidak tunggu lama-lama, kita langsung saja buka bahas. Oke? Go! Selamat datang di Sukses Ujian Proyek Akhir. Mari kita bahas apa yang sudah saya jelaskan di depan. Di sini ada beberapa poin penting saat kita pengen sukses di ujian proyek akhir. Ada persiapan, pemaparan, presentasi, kemudian tanya jawab, materi, penguji, peralatan, dan sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Persiapan ini merupakan hal yang sangat penting yang jangan dilupakan.
Jadi sebelum kita ujian proyek akhir ini, setelah pembimbing memberikan tanda-tanda bahwa kita sudah siap untuk ujian, kita segera untuk mempersiapkan diri. Ya, semua dipersiapkan, baik itu laporannya, PowerPoint-nya, biaya, kemudian pakaian, kemudian mental kita juga harus kita persiapkan. Di samping juga rekan-rekan kita untuk menjadi pendukung pada saat ujian nanti. Mereka kita kasih tahu agar kita semakin semangat untuk istilahnya menghadapi ujian. Oke, yang kedua, persiapan pemaparan. Jadi apa nanti yang akan kita sampaikan di sini adalah topik-topik inti, ya, tidak perlu bertele-tele terlalu banyak. Kita fokuskan saja pada topik utama dari apa yang akan kita bahas. Ini sudah kita siapkan di PowerPoint, ya, di presentasi, sehingga kita nanti tidak bingung ataupun tidak lupa pada saat memaparkan materi. Kemudian yang selanjutnya adalah tanya jawab. Kita bisa memperkirakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diberikan kepada penguji. Dan perlu diingat bahwa tanya jawab ini, mindset kita harus kita ubah, bahwa tanya jawab ini adalah diskusi, ya, diskusi antara kita dengan penguji. Penguji akan menguatkan apa yang telah kita hasilkan dari riset sehingga menghasilkan sebuah laporan proyek akhir. Dan di sini akan dikuatkan oleh penguji dengan menutup atau menemukan celah-celah yang akan kita perkuat. Jadi Anda harus berterima kasih dengan pertanyaan-pertanyaan penguji di sini. Seandainya kita belum siap untuk menjawab, ya kita bisa kembali, ya, jawaban itu harus kembali kepada laporan kita. Kita buka di halaman berapa, jawaban itu akan muncul karena penguji bertanya, ya, penguji bertanya itu sumbernya juga dari laporan. Oke, dan laporan itu Anda yang buat. Kalau Anda yang buat, jelas Anda yang menguasai. Oke. Kemudian adalah materi, ya. Anda harus menguasai konsep dan garis besar dari materi proyek akhir Anda. Pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang dari pemilihan judul Anda ini harus Anda kuasai. Permasalahan yang muncul sehingga Anda mengambil judul. Kemudian setelah permasalahan adalah tujuan dari proyek akhir Anda ini apa? Kalau bisa manfaatnya apa? Ya, ini konsep dasarnya. Setelah mengetahui latar belakang, masalah, tujuan dan manfaat, kemudian adalah jawaban dari materi tadi, ya, latar belakang tadi atau masalah tadi itu apa? Anda berikan bahwa ini nanti akan membuat sebuah alat, akan membuat sebuah program, akan membuat sebuah sistem informasi yang hasilnya seperti bla 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 dan seterusnya. Kemudian juga diisi kesimpulan di materi ini. Anda harus menguasai kesimpulan Anda. Mungkin bisa menggambarkan bahwa sebelumnya itu seperti A, kemudian setelah diberikan peralatan yang di riset Anda ini akan menjadi B, ya. Akan ada beberapa peningkatan, ada beberapa efisiensi maupun efektivitas. Ini materi. Yang selanjutnya adalah latihan, ya. Latihan ini sangat penting. Saya percaya bahwa Anda ini hebat, ya. Tapi kadang kita bisa lupa diri pada saat berhadapan dengan penguji. Kita dihadapkan dengan penguji, kita grogi, hilang semua. Nah, ini kita perlu latihan supaya kita menguasai materi. Ya. Karena penguasaan materi ini memang harus dari latihan. Ya. Oke. Nah, jadi supaya tidak grogi, ya kita adakan latihan. Mungkin bisa latihan sendiri, atau mungkin bisa latihan dengan rekan Anda, atau mungkin terserah caranya bagaimana, atau bikin video, ya, dibikinkan video juga bisa. Selanjutnya adalah penguji. Di sini juga hal yang sangat penting. Apa sih penguji di sini? Kita harus mengenali penguji. Ya, jangan sampai nanti
penguji yang datang ini kita tidak kenal, tidak tahu ya, tidak tahu karakternya, tidak tahu latar belakangnya, sehingga kita blank ya siapa penguji kita. Jangan sampai terjadi hal demikian. Ini akan merugikan kita pada saat nanti proses ujian berlangsung. Jadi kenali penguji. Kemudian yang terakhir adalah peralatan pendukung ya. Jadi pada saat kita presentasi sidang ujian tugas akhir, kita membutuhkan peralatan pendukung seperti personal komputer, mungkin laptop, mungkin PC desktop ya, apa saja yang berhubungan dengan komputer. Kemudian LCD projector, ini sangat penting ya. Kemudian juga slide-nya ya. Kemudian ada lagi, kalau misalnya nanti harus online, Anda harus siapkan juga modem. Kalau tidak ada modem, kita siapkan juga HP kita yang siap dengan kuota. Ya, peralatan-peralatan seperti ini ya yang harus disiapkan. Kalau bisa membawa sendiri, tapi kalau misalnya sampai kita belum punya, kita bisa minta fasilitas instansi untuk menyediakan, dan nanti Anda harus ikuti prosedur untuk sewa alat dari instansi tersebut. Jadi ini perlu dipersiapkan matang-matang peralatan, karena ini akan mendukung dari sidang ujian Anda dan membawa pada proses penyampaian materi dengan efektif dan efisien. Sekarang tahap persiapannya. Untuk tahap persiapan di sini ada hal penting. Saya bagi 4 di sini. Ada tahap latihan, ya. Kemudian menyiapkan tools untuk presentasi, ya. Kemudian pengenalan kepada penguji. Yang keempat adalah materi dan mental. Latihan yang pertama ya. Berlatih adalah cara terbaik untuk membuat presentasi berjalan dengan sukses ya, dengan baik. Dengan latihan Anda akan lebih percaya diri dan mampu menyesuaikan apa yang Anda sampaikan dengan waktu yang ada, serta menemukan cara terbaik untuk menyampaikan presentasi. Ini latihan. Kita mau pintar bersepeda juga berlatih. Mau bisa mengendarai motor juga latihan. Mau bisa mengendarai mobil juga latihan. Jadi latihan ini ternyata sangat penting buat Anda untuk menyiapkan sidang ujian proyek akhir Anda. Ya, baik itu tugas akhir, skripsi maupun tesis dan disertasi. Jadi jangan ragu untuk berlatih, tetap semangat, Anda tetap harus berlatih, latihan. Jadi bagaimana melakukan presentasi, satu. Yang kedua, bagaimana nanti mendemokan hasil riset Anda, baik berupa program maupun berupa peralatan yang lain. Ini harus Anda demokan dan ini perlu latihan. Sehingga nanti Anda akan tahu data apa saja yang perlu dipersiapkan pada saat demo program atau demo peralatan atau demo sistem dan sebagainya. Dengan latihan bisa menemukan beberapa hal ya yang nantinya akan sangat penting pada saat sidang. Oke, jadi latihan adalah hal terbaik untuk menguatkan kepercayaan diri Anda. Yang kedua, tools dan presentasi. Persiapan peralatan pendukung presentasi dan demonstrasi saat sidang. Di sini kita bisa memilihkan peralatan-peralatan yang penting seperti tadi sudah diuraikan di depan. Ada PC ya, PC komputer atau laptop atau juga printer mungkin atau LCD projector. Kita butuh mungkin jaringan ya, bisa pakai internet atau pakai modem atau pakai telepon ya. Apalagi kalau kita harus mendemonstrasikan sistem online antara server dan klien. Nah, ini kita butuh mungkin 2 komputer
atau mungkin butuh komputer yang lain, alat-alat bantu seperti fingerprint, ya, mungkin peralatan-peralatan baru yang lain. Nah, ini persiapan alat ini harus kita uji coba juga. Pada saat latihan tadi, ya, peralatan ini akan pada muncul, ya, oh ternyata saya butuh peralatan pendukung A, B, C, dan seterusnya. Dan pada saat presentasi, pilihlah konten presentasi yang pas, ya, pemaparan dengan konsep terstruktur, penuh dengan kesederhanaan, kejelasan, ya, dan waktunya terbatas. Jadi kita perlu mengatur presentasi ini 15-20 menit. Jadi siapin presentasi, ya, presentasi seperti yang saya buat ini hanya 15-20 menit, ya. Anda perlu latihan seperti itu. Jadi topik-topik penting saja. Kemudian untuk tools presentasi, kalau Anda tidak bisa mendesain yang bagus, Anda bisa cari di internet, ya. Di video ini, ya, di kolom deskripsi saya juga sertakan link kalau Anda nanti membutuhkan link untuk template presentasi yang mungkin bisa Anda pilih, ya. Saya kira cukup keren seperti yang kita buat ini. Oke, lanjut, ya. Kenali penguji. Mengenali masing-masing dosen penguji Anda. Tentang karakternya, cara mereka bertanya, hal lain akan membuat Anda jauh lebih tenang saat sidang, ya. Dan hal lainnya, ya. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Anda bisa bertanya kepada kakak kelas Anda. Anda bisa bertanya kepada mereka yang pernah diuji oleh dosen penguji Anda ini, ya. Atau Anda bisa searching, ya, searching di Google keahliannya apa dosen ini, latar belakangnya bagaimana. Sekarang sudah pakai profil pribadi semua setiap dosen. Anda kenali hobinya apa, setidaknya nanti bisa nyambung pas Anda menjelaskan sesuatu. Jadi kita harus mengetahui penguji ini, ya. Oke, saya kira banyak cara dan Anda lebih tahu di sini. Selanjutnya, materi dan mental. Siapkan mental untuk menghindari rasa cemas yang biasanya itu muncul pada saat kita ujian, saat kita sidang tugas akhir atau sidang ujian. Nah, kita perlu apa? Menguasai materi. Bagaimana cara menguasai materi dengan latihan? Latihan supaya berhasil apa? Perlu peralatan. Ya. Peralatannya apa saja? Nah, peralatannya tadi sudah kita siapkan di depan. Pada saat latihan itu akan bermunculan alat-alat yang nanti menjadi pendukung dari presentasi atau pemaparan kita. Ini baru tahap persiapan, ya. Nanti di selanjutnya ada tahap pada saat kita presentasi atau pemaparan materi. Jadi, dengan menguasai materi melalui bahan presentasi, kita buat garis besar presentasi secara singkat, namun lengkap dan mudah dimengerti. Saya kira begitu, ya. Jadi tahap persiapan ini memang menjadi tahap yang sangat penting. Oke, lanjut, ya. Tahap selanjutnya adalah tahap presentasi. Tahap presentasi ini saya bagi menjadi 4 poin besar, yaitu di poin 1 adalah pembukaan, poin 2 pemaparan, poin ketiga adalah tanya jawab, poin keempat adalah penutup. Jadi pada saat Anda presentasi atau pemaparan materi proyek akhir Anda, ya, Anda pasti akan menjalani 4 tahap ini. Nah, tahap pembukaan, jadi pada saat Anda sudah diberikan waktu, ya, nanti oleh pembawa acara, nanti Anda harus membuka presentasi ini dengan santun dan penuh keyakinan. Sampaikan salam dan ucapan terima kasih, kemudian jelaskan topik yang akan disampaikan, tunjukkan keyakinan Anda dengan bahasa tubuh yang baik dan intonasi suara yang jelas, ya. Jadi mungkin kalau saya bisa menyingkat di sini, Anda menyampaikan dengan profesional, ya. Bagaimana bisa profesional? Tadi sudah Anda perlu persiapan, baik persiapan pakaian,
tatanan rambut, sepatu, kaos kaki dan sebagainya itu dalam kondisi sempurna, sehingga pada saat Anda di acara sidang, ya, di sidang ujian ini Anda sudah tidak ada masalah lagi. Ya, tidak ada yang mengganggu tubuh Anda, tidak ada yang mengganggu semua hal yang bikin Anda menjadi lemah di sini. Jadi pada saat pembukaan di sini Anda sudah yakin gitu ya. Karena di presentasi atau pemaparan materi ini adalah hal utama di saat sidang proyek akhir ya. Jadi di saat ini laporan proyek akhir kita dikupas, diteliti, diperkuat kebenarannya, sehingga menjadi semakin bertanggung jawab dan tidak menyesatkan bagi mereka yang akan membaca dan pengguna proyek akhir Anda. Jadi supaya penguji mengenali apa yang Anda sampaikan, ya, penguji mengenali apa yang Anda ingin buat, Anda ingin hasilkan dan tidak keliru. Itu pembukaan. Yang kedua adalah pemaparan. Jadi tadi topik-topik dan poin-poin inti tadi sudah kita bahas di depan. Di sini ada penjelasan lebih lanjut bahwa jelaskan proyek akhir Anda dengan terstruktur. Jadi mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Di bab 1 ada latar belakang dan seterusnya. Nah, ini secara terstruktur saja. Ya. Terstruktur dan jelas sesuai isi laporan, ya. Gunakanlah bahasa dengan baik dan benar. Jadi Anda perlu nanti kupas ya, jangan gunakan bahasa-bahasa singkatan ya yang tidak jelas ya, apalagi pakai bahasa alay, jangan ya. Kemudian gunakan juga bahasa tubuh dengan baik untuk memperkuat setiap gagasan yang Anda tampilkan. Anda bisa menggerakkan tangan ya, bahwa memperkuat bahasa tubuh Anda ya. Di sini penguji akan semakin yakin bahwa apa yang Anda sampaikan ini ternyata juga menguasai. Hindarkan di saat pemaparan materi ini untuk melihat jam ya, hindari jangan melihat jam sehingga Anda tidak terlihat terburu-buru atau terlalu cepat menyampaikan materi. Jadi santai saja, slow saja. Ya, nikmati ya, Anda harus menikmati di sini pada saat memaparkan materi. Karena presentasi sudah Anda siapkan dengan slide yang isinya itu Anda sudah paham semua. Jadi slow saja. Ya, waktunya sudah Anda perkirakan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, tanya jawab. Sebelum Anda menjawab, Anda ucapkan dulu terima kasih ya. Jadi tanya jawab ini sebenarnya diskusi ya. Sebenarnya diskusi. Sampaikan jawaban Anda sesuai isi laporan yang telah Anda buat. Jadi jangan keluar dari isi laporan. Jadi Anda harus buka isi laporan, baik itu proyek akhir, tugas akhir, skripsi, tesis maupun disertasi. Anda cari di sana ya, jawabannya itu pasti ada. Kemudian hindari debat yang berkepanjangan ya. Jadi tidak perlu berdebat dengan penguji karena penguji ini menutup celah kita. Jadi kalau misalnya mereka menanyakan sesuatu, kita jawab dengan jawaban yang ada di laporan kita. Seandainya jawaban itu kurang lengkap, ya kita minta masukan kepada penguji untuk memberi tambahan, ya, memberi tambahan atau menguatkan. Oke, saya kira itu untuk tanya jawab. Kemudian yang penutup ya, yang keempat. Ini adalah hal yang sangat penting saat penutupan tugas akhir. Ya, Anda perlu menyampaikan kesimpulan di sini tentang apa yang telah disampaikan oleh para penguji, ya, masukan-masukannya. Jadi apa yang sudah mereka pertanyakan atau diskusikan ini sebagai bahan masukan yang itu pasti akan Anda apresiasi. Ya, kemudian juga Anda ucapkan terima kasih kepada panitia sidang dan instansi yang telah memfasilitasi Anda. Jangan sampai lupa di sini ya. Anda harus memberikan ucapan ini kepada mereka-mereka yang berperan pada sidang ujian Anda. Ini poin-poinnya. Jadi presentasi ini menjadi hal yang sangat penting dengan 4 tahap dan 4 tahap ini sudah Anda kuasai. Saya kira begitu. Kita lanjut ke bahasan yang selanjutnya. Yang selanjutnya lagi adalah tips ya dari
Kuliah Danuri, tips sidang proyek akhir. Yang pertama, sama yang penting, saya yakin Anda bisa bikin presentasi. Tapi kalau presentasi Anda kurang profesional, ya saya sarankan, ini maaf ya, saya sarankan Anda cari template presentasi yang bagus di internet. Nanti saya berikan link ya di YouTube ini, saya berikan link untuk presentasi yang profesional yang tersedia di internet yang bisa Anda download. Di sana bagus-bagus ya. Aduh, menarik sekali. Seperti presentasi yang dibuat di sini ya, yang ada ini adalah menggunakan template saja. Kita tidak banyak waktu untuk bikin presentasi, ya kita cari template-nya saja. Yang kedua, kalau bisa buatlah video ya pada saat hal-hal pokok yang ada di rincian topik Anda. Ya. Dan video ini nanti akan bisa menjawab pertanyaan penguji seandainya Anda tidak menguasai materi yang poin mana. Nah, ini dia. Anda bikinkan video. Oke. Yang ketiga adalah isikan note pada presentasi Anda agar mudah Anda pahami. Jadi ada note catatan ya di bawah di presentasi itu Anda bisa bikin catatan topik-topik penting di sana. Ya. Isikan note pada presentasi Anda. Oke, yang keempat, pergunakan peralatan sendiri ya, tadi sudah kita ulas di depan, kalau bisa ya, atau meminjam fasilitas dari instansi. Dan ini perlu dikoordinasikan, ya, perlu dikoordinasikan. Kemudian yang kelima, tumbuhkan kepercayaan diri Anda dengan menguasai poin-poin inti dari proyek Anda. Jadi latar belakang, masalah, tujuan, nah ini poin inti dari proyek akhir Anda. Oke. Dan yang terakhir adalah doa. Ya. Dan tindakan kita semoga direstui dan mendapatkan keberuntungan. Kita perlu katakan doa ya sesuai dengan agama dan keyakinan Anda. Berdoa dan ini akan memberikan dukungan langit ya untuk Anda pada saat Anda sidang. Saya kira begitu. Menarik ya. Gunakan template presentasi, buatlah video, buatlah note ya pada presentasi Anda, bawa alat sendiri, dicoba Anda lebih handal menggunakan peralatan sendiri, kemudian kuasai topik-topik inti, dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk berdoa. Sukses ya. Oke, yang selanjutnya adalah akhir proyek perjalanan dari proyek akhir Anda, akhir perjalanannya. Yang terakhir adalah revisi. Setelah tadi Anda bikin ya perjuangannya, bikin proposal, bikin proyek akhir, kemudian ujian ya, akhirnya sampai pada nanti revisi. Revisi ini jangan diremehkan ya. Anda mau selesai studi harus ada revisi. Ini memang hal terpenting dari ending ya. Istilahnya langkah terakhir. Dan ini jangan ditunda-tunda ya. Semakin Anda tunda, Anda semakin lupa loh. Anda semakin lupa, aduh ya, teman-temannya sudah pada kemana-mana pengujinya. Nah ini jangan ditunda-tunda pada saat Anda selesai untuk melakukan revisi. Dan pasti ya saatnya nanti Anda untuk menang. Semoga perjalanan proyek Anda nanti sukses ya. Kalau nanti jadi menang, siapa yang bahagia? Tentunya adalah keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda, orang-orang dekat dan orang-orang yang Anda kasihi. Mereka akan bangga kerja keras dan usaha Anda dengan semangat dan gigih ya untuk menyelesaikan studi ini. Bila saatnya tiba juga ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya atas ridho ya, atas ridhonya, dan jangan lupa bersyukur ya, ucapkan syukur ya, ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, sahabat-sahabat Anda, pembimbing Anda, dan jangan lupa rekan-rekan dekat Anda yang memberikan dukungan baik moral maupun material atas selesainya proyek Anda. Kalau perlu, selamatan. Oke, sukses.